Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mirza Dwinanda Ilmawan, STMM, selaku dosen pembimbing dan juga pemimpin sidang pada seminar proposal pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan juga rekan-rekan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erviana Pridayanti dengan NIM 101201022 dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Workload, Autonomi, dan juga Work-Life Balance terhadap Job Performance pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Oke, sebelumnya di sini ada latar belakang dari penelitian saya, yang mana di sini saya menjelaskan terlebih dahulu terkait pendidikan. Nah, pendidikan di sini menurut UNESCO merupakan hak fundamental bagi setiap manusia dengan tujuan untuk mengentaskan laki-laki dan perempuan dari kondisi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini dalam proses pendidikan ini, guru memiliki peran ganda yang mencakup fungsi sebagai pengajar dan juga pendidik, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dari pendidikan tersebut. Nah, akan tetapi di sini saya menemukan problem di suatu daerah. Nah, di sini saya mengambil tempatnya adalah di Ponorogo, karena berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial pada tahun 2023, Kabupaten Ponorogo memiliki kekurangan tenaga pendidik sejumlah 1.340 untuk jenjang SD dan juga SMP. Nah, di sini saya juga membahas terkait 4 variabel. Yang pertama terkait workload, yang mana di sini fenomena yang saya ambil adalah eh, di mana kekurangan guru atau mi- eh, sedikitnya minat dari profesi guru ini bisa jadi terjadi karena beban kerja yang diterima oleh guru tersebut. Karena sesuai dengan observasi saya sebelumnya, di sini guru-guru di Kabupaten Ponorogo rata-rata mengeluhkan beban kerja yang mereka terima selama kurikulum Merdeka, dan dengan adanya sertifikasi guru ini menjadi tambahan dari beban kerja mereka, di mana mereka harus mengurusi terkait administrasi dari sertifikasi. Dan juga di sisi lain, di kurikulum Merdeka ini mereka harus mengerjakan tugas seperti video dan juga syarat-syarat administrasi lain untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, selanjutnya di sini saya juga mengambil variabel dari work-life balance, di mana work-life balance di sini ada kaitannya dengan beban kerja, di mana beban kerja yang berlebih dari mereka ini akan mengganggu aktivitas mereka di luar pekerjaan sebagai seorang guru, di mana harusnya mereka hanya hanya diberikan waktu beberapa jam untuk mengajar, tapi karena ada kelebihan beban kerja tersebut, mereka menjadi tidak balance antara pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari atau work-life balance. Nah, selanjutnya di sini fenomena yang saya ambil juga terkait otonomi. Yang saya ambil otonomi ini cukup di Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Nah, di mana di kurikulum Merdeka ini ada poin plus, di mana setiap guru memiliki hak atau otonomi mereka dalam menyampaikan pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Karena sebelumnya di kurikulum-kurikulum sebelumnya mereka berstandar dari peraturan pemerintah, tapi di kurikulum Merdeka ini mereka dibebaskan untuk memberikan pengajaran yang seperti apa kepada siswa-siswanya seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini ada rumusan masalah yang saya angkat. Ada tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah workload berpengaruh terhadap job performance pada guru sekolah dasar di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? Yang kedua, apakah autonomi berpengaruh terhadap job performance pada guru sekolah dasar di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? Dan yang terakhir adalah apakah work-life balance berpengaruh terhadap job performance pada guru sekolah dasar di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau sekilas teori yang saya angkat untuk untuk penelitian kali ini. Maaf. Yang pertama terkait beban kerja. Nah, di sini menurut Shihabuddin et al. 2020, beban kerja merupakan tuntutan yang diterima guru dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana cara mereka untuk mengelola banyaknya pekerjaan guna mencukupi tuntutan kerja. Nah, selanjutnya di sini ada dari Aprilia dan juga Prasetyo 2019 terkait otonomi kerja. Nah, otonomi kerja adalah situasi ketika sebuah pekerjaan mampu menumbuhkan rasa bebas yang bertanggung jawab, kebijaksanaan, serta kemandirian dalam mengatur jadwal kerja serta penentuan prosedur yang harus digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk work-life balance dari OUBB et al. Dan juga Besar et al. Sorry, OUB et al. Saja. Untuk work-life balance di sini adalah eh, atau bisa disebut dengan keseimbangan kehidupan kerja ialah kemampuan individu atau karyawan untuk mempertahankan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi tanpa ada tekanan pada salah satunya. Atau yang saya bahas tadi terkait beban kerja yang diterima dari guru yang didapatkan dari proses sertifikasi dan juga dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Nah, di sini saya ambil teori dari Ismianti et al. 2020, di mana di sini kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan selama periode waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada model penelitian di mana saya mengambil 3X dan juga satu Y atau tiga variabel independen dan juga satu variabel dependen. Nah, untuk variabel independennya di sini ada X1 dari beban kerja, X2 otonomi kerja, dan juga X3 dari work-life balance. Dan untuk variabel Y-nya saya mengambil kinerja atau job performance. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini yang pertama terkait populasi dan sampel. Nah, adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari 125 orang. Nah, untuk teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik yang memberi kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi yang akan diambil sebagai sampel. Nah, kenapa saya mengambil sampel jenuh ini? Karena rencana kemarin saat saya melakukan observasi dan juga meminta izin kepada pengawas di Kecamatan Pulung atau PTD di Kecamatan Pulung, saya diberikan izin untuk mengumpulkan para guru dalam satu waktu atau dalam satu hari diberikan pertemuan untuk meminta data dari Bapak Ibu guru tersebut. Diberikan dua opsi sebenarnya, bisa kunjungan di beberapa sekolah atau dikumpulkan dalam satu hari, yang nantinya bisa mempermudah untuk pengambilan data. Jadi, sesuai dengan jumlah dan juga diberikan izin dari pihak pengawas, maka saya memutuskan untuk mengambil sampel jenuh atau dengan teknik non-probability sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di sini untuk mendapatkan data primer, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Nah, kebetulan karena tadi mengumpulkan setiap guru, maka kuesioner tulis atau kuesioner cetak. Nah,
Pernyataan dalam kuesioner dilengkapi dengan beberapa jawaban yang dapat dipilih oleh responden sesuai dengan yang dirasakan oleh responden dan akan diukur menggunakan skala Likert, di mana responden akan memiliki salah satu jawaban yang akan disediakan. Atau biasanya ditulis sangat setuju, setuju, cukup setuju dan tidak setuju seperti itu. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini untuk metode analisis data ada analisis data deskriptif. Selanjutnya pengujian asumsi klasik. Di sini ada dua, ada uji normalitas dan juga uji multikolinaritas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Dan yang terakhir ada analisis regresi linier berganda yang meliputi uji T atau pengujian hipotesis secara paralel, uji F, pengujian hipotesis secara simultan, dan juga yang terakhir uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Baik, sekian presentasi seminar proposal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.